kita lupa doa perlindungan terhadap keluarga kita. Kita bekerja di mana-mana, tapi yang kita tahu pagi-pagi jalan kerja, tapi kita lupa doa perlindungan untuk keluarga kita, supaya jangan ada serangan dari kuasa kegelapan. Amin. Nah, inilah kesiapannya Raja Daud. Ya, so, kalau Anda baca dari pasal 29, 28, Anda kan tahu bahwa dia pergi berperang. Ya, tapi dia tidak bertanya Tuhan yang pergi berperang. Padahal orang ini suka bertanya kepada Tuhan. Artinya secara rohani kita mengambil kesimpulan bahwa kalau kita tahu kerja, tapi tidak ada doa kita perlindungan untuk keluarga kita, maka serangan, sayuran dan sebagainya, begitulah akan datang seperti itu. Nah, oleh karena hal ini, Daud berdoa kepada Tuhan. Dia pun menangis, Daud berdoa. Apakah aku dapat menyusul kembali orang Amalek? Apakah dapat merampas kembali? Tapi Tuhan bilang, pergilah, kau akan dapat merampas kembali. Nah, lihat, saya kasih tahu kepada jemaat Tuhan, semua pekerjaan jahat yang telah mencuri damai sejahtera dalam keluarga kita akan kita dapat lepas kembali. Tapi diperlukan penyerahan doa seperti Daud. Amin. Kalau kau mau melawan musuh, mau merampas kembali dalam alammu, tapi kau tidak ada doa, macam mana kau merampas kembali? Sebab itulah semua ternak mereka diambil oleh orang Amalek, istri anak mereka dirampas oleh orang Amalek. Tapi Daud berdoa sampai mereka menangis dan memanggil mereka mau melempari Daud dengan batu. Tapi Daud tidak peduli. Yang dia tahu dalam hal ini dia perlu bertanya kepada Tuhan dan berdoa. Ya, dia perlu betul mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan Daud bertanya, apakah dapat menyusul gerombolan itu atau tidak? Tapi Tuhan beritahu, pergilah, kamu dapat menyusul. Amin. Sebab itulah jemaat Tuhan, penting itu doa perlindungan kepada keluar. Sangat penting itu doa perlindungan kepada keluarga kita. Jadi bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, siapapun di antara kita, bukan bapak saja atau ibu saja, tapi sama-sama perlu itu doa perlindungan kepada keluarga kita. Amin. Supaya jangan ada ancaman dari kuasa gelap yang menyerang kemudian. Penting itu. Itulah sampai kita berdoa, tutup bungkus keluarga saya dengan darah Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah. Penting itu perlindungan kuasa Tuhan. Bila kita ada berdoa, setan tidak boleh melakukan keluarga kita karena kita ada berdoa. Amin. Penting itu. Mari kita lihat. Teruskan. Ayat 3 tadi, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah dibakar. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Apa kau tidak menangis? Kalau kau punya istri, anak, ternak semua dirampas, ditawan oleh orang Amalek. Amin. Saya tidak percaya tiada yang tidak sayang dengan keluarganya di sini, anak-anaknya. Tapi di sini karena tawan semua. Itulah saya tanya awal-awal. Semua kebahagiaan dalam keluarga kita, semua kedamaian dalam keluarga kita, semua yang indah, yang seolah hilang sekarang dalam keluarga kita, itu akan dapat diambil kembali, dirampas kembali. Kita mau rampas kembali daripada roncah yang telah mengambilnya, atau telah merampasnya atau mencurinya. Diperlukan doa penyerahan setiap kita orang percaya. Meminta Tuhan, bertanya kepada Tuhan supaya kita dapat merampas kembali. Kita perlu rampas kembali. Setan telah merampas banyak berkat dalam kehidupan kita, berkat kesetiaan kepada Tuhan, berkat tanggung jawab dalam pelayanan, berkat dalam segala hal-hal yang mendatangkan kemuliaan bagi umat yang Tuhan berikan kepada kita telah dirampas oleh roh jahat. Kita perlu rampas kembali. Roh jahat juga merampas kesehatan dalam keluarga kita. Amin. Kesehatan keluarga kita, kita mau rampas kembali. Amin. Kita mau rampas kembali dengan roh. Kita mau rampas. Malam ini kita mau ambil kembali. Amin. Sebab itulah ibadah kita malam ini bukan malam ibadah biasa-biasa, tapi suatu ibadah yang sesungguh-sungguhnya. Kita menyadari keadaan dunia sekarang, roh jahat sedang mengintip orang percaya untuk merampas, mengambil kebahagiaan dalam rumah tangga dan sebagainya.
Kita mau rampas kembali. Daud dan pengikutnya, kalau kita bilang tidak kuat sudah menangis. Ayat 5, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam dan perempuan Yizri dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melimpari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya, laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lihat, rakyat sudah pedih hati, ya, laki-laki dan perempuan, ya, karena ditawan, perempuan ditawan, anak-anak mereka yang ditawan. Jadi semua pengikut Daud, tentara, Alkitab bilang sudah pedih hati, tidak pernah lagi menangis. Mereka mau melempar anda dari batu, tapi dan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bayangkan itu, coba anda renungkan. Kalau seluruh sidang jemaat sudah mau melempari Daud karena mereka mau mulai mempersalahkan Daud. Bayangkan, dan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sebab tidak ada maksud Daud supaya ada pergi berperang, anak-anak ditawan, dia tidak ada maksud begitu. Tapi itulah pekerjaan roh jahat. Amin. Seringkali merampas, mencuri kebahagiaan dalam rumah tangga orang. Itulah pekerjaan setan. Seringkali merusak kehidupan kita, seringkali mengantar penyakit kepada kita. Waktu kita tidak ada doa perlindungan, bukan saja kepada diri kita, keluarga kita, maka dia datang menyerang. Sebab itulah penting itu doa. Saat itu penting itu persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita persekutuan dengan Tuhan, lihat, semua berkat kau yang diberikan Tuhan dirampas. Ternak semua itu berkat apa itu? Kalau sekarang karena kita sudah ada bank duit sekarang, nah itu termasuk semuanya dirampas. Sehingga seringkali Anda mulai kekurangan. Anda tidak sadari itu bahwa setan sangat merusak Anda tidak sadari itu jamaah Tuhan. Duit Anda macam mana tercari-cari di mana? Kalau tidak sadari itu pekerjaan roh jahat, merampas kembali. Malam ini kita mau merampas kembali. Amin. Kita mau merampas kembali. Merampas kembali. Mesti berdoa. Ya. Kita baca lagi. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka bersusu? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, Daud bertanya, artinya Daud berdoa, Tuhan, dapatkah saya lepas kembali itu gerombolan? Dapatkah saya menyusul? Tuhan bilang, pergilah. Kalau Tuhan yang memberi jawab begitu, buat apa kita mau ragu-ragu untuk merampas kembali itu berkat yang setan sudah rampas dalam kehidupan kita dan keluarga kita? Amin. Banyak berkat yang setan rampas yang untuk kita. Banyak kebahagiaan dalam keluarga yang setan rampas yang untuk kita. Tapi kita tidak sadar dalam hal ini. Malam ini sadar kita jemaat Tuhan. Itu saja apa kita perlu bangun berdoa untuk perlindungan terhadap keluarga kita. Amin. Kalau kita tidak doa, tidak perlindungan terhadap keluarga kita, maka setan akan menyerang. Penyakit datang, ancaman datang. Sebab itulah kita perlukan doa untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan. Daud, apa waktu dia terjepit, apa firman Tuhan bilang? Yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Siapa bilang Daud tidak diurapi? Siapa bilang Daud tidak ada Roh Kudus dalam dirinya Daud? Tapi perlu juga kita ada kemauan untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka Roh Kudus campur tangan untuk memberi kekuatan kepada kita. Melalui doa kita, Tuhan jawab. Pergilah, dia bilang bermakna dalam hal kita menghadapi cabaran dan sedang kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka jemaat Tuhan sedang berfirman sebenarnya bahwa kita harus berdoa dan mengalahkan setiap uji coba yang kita hadapi di dunia sekarang. Nah, lihat catat. Dia tanya, akan dapatkah aku susuri? Ya, akan dapatkah aku susuri? Tuhan bilang pergilah. Kemudian kita terus baca ayat yang ke-16. Kita lihat saja setiap baca. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu terpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan minum dan mengadakan perayaan kerajaan yang besar yang telah dirampas
mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dilepas oleh para Amalek itu. Juga kepada istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dilepas, mereka semuanya dibawa Daud kembali. Amin. Dapat dilepas kembali, dapat dilepas kembali, dapat dilepas kembali. Istri, anak mereka, harta mereka dapat dilepas kembali, tapi Daud berdoa. Daud berdoa. Bukan dia jalan terus berperang, kalau dia mesti berdoa yang kali. Dia bertanya kepada Tuhan. Penting ini doa. Kalau kau tidak berdoa, tidak perlindungan dalam keluarga. Bila kau ada berdoa, ada perlindungan. Karena doa itu merupakan benteng dalam kehidupan keluarga kita. Karena doa itu merupakan perbicaraan, percakapan kita kepada Tuhan bahwa kita minta Tuhan melindungi keluarga kita. Dan bila kita bercakap dengan Tuhan melalui doa, maka Tuhan yang setia itu akan bertindak apa yang mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Amin. Tapi orang sekarang tidak mau belajar berdoa. Jangan saja begitu saja tapi tidak mau belajar berdoa. Mesti belajar berdoa. Sesibuk-sibuk kita mesti berdoa juga. Kita punya pangkat di dunia ini, Tuhan saja belum lagi sampai Perdana Menteri. Biasa saja. Tapi Nabi Daniel sibuk-sibuk jadi di istana Babel pada masa Raja Darius mereka. Dibuka di sana pemerintah. Dia masih ada masa 3 kali sehari berdoa. 3 kali sehari berdoa. Kita ini kalau kita tidak pandai atur masa kita, macam saya kita lupa bagaimana kita berdoa. Setan menyerang keluarga kita tidak sedar. Setan menyerang ekonomi kita. Setan menyerang kebahagiaan keluarga kita tidak sedar. Kita pikir kita di pihak yang benar. Tahunlah jemaat Tuhan. Di kali ini gereja harus belajar berdoa. Minta Tuhan perlindungan supaya semua berkat kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita dapat rampas kembali. Amin. Kita mesti rampas kembali. Ya, di tahun 2023 ini bertekadlah supaya ada azam baru di mana kita mau belajar berdoa. Amin. Kalau selama ini kita bertekad untuk memanfaatkan ekonomi, mendapatkan uang banyak dan sebagainya, tapi tolong ubah. Supaya tidak salah, tapi tolong ubah. Bertekadlah belajar berdoa untuk melindungi keluarga kita. Amin. Saya percaya di sini semua sayangkan keluarganya. Amin. Jangan Tuhan. Jangan bila baru ada masalah keluarga Anda, suami, istri, anak-anak, baru ada baru panggil hamba Tuhan minta didoakan karena ada masalah sudah. Tapi sebenarnya kegagalan sendiri tiada doa. Kalau kau sudah berdoa tapi kan masalah itu tetap ada, itu bermakna Tuhan sangat mendewasakan iman dan rohani kita kepadanya. Bukan bermakna Tuhan membiarkan itu begitu berlarut tidak. Tapi ingat sejak ini, apakah Tuhan biarkan dia berlarut? Tidak kan? Ada masa pemulihannya. Jadi kadang-kadang diisikan itu karena iman kita juga perlu dimurnikan. Mana boleh kau sudah jadi orang bisa bertahun-tahun pun iman tidak pernah dimurni. Masalah itu sudah boleh cari Tuhan, tidak boleh sembahyang. Sebab itulah jabatan harus kita belajar berdoa. Amin. Harus belajar berdoa. Harus belajar berdoa. Harus belajar berdoa. Harus belajar berdoa. Berdoa. Oh, berapa sekarang? 750. Harus belajar berdoa. Harus belajar berdoa. Oke. Saya tidak sepanjangkan. Mari kita berdiri. Mana boleh kita tidak mau belajar berdoa. Amin. Kita semua umat tentara Kristus. Tentara Kristus.
Kau sedang mau masih sakit. Kau itu kan? Kau kan? Segera sampai tujuh. Kau keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang terakhir 7. Keluar pikirannya. Kau jangan kasih dia. Kau jangan kau kandungannya, semua kesehatannya milik Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Api Roh Kudus dalam nama Yesus.
Saya barusan aliran Roh Kudus mengalir. Semua yang dilempar dalam pikiran hati keluar malam ini dalam nama Yesus. Bebas dalam nama Yesus. Coba ini kali semua ibu-ibu di belakang jangan sembunyi. Untuk anak kami itu bapak-bapak ibu-ibu. Cepat. Kita mau acara masak. Semua ibu-ibu di depan. Ambil peluang untuk menyerahkan Tuhan. Gusto. Ikaw. Semua penasaran. Pegang tangan. Pegang tangan. Asa-asa semua saja. Get ready. Tenang, tenang. Sini, sini. Pegang tangan kamu. Kamu sedia. Di depan berdoa bahasa roh di depan. Berdoa. Berdoa bahasa roh. Berdoa bahasa roh. Semua bahasa roh.
Ini istiadat begitu. Asal kau mau bodoh karena ini istiadat begitu di sana. Tidak pernah jadi sana. Bukan kau tidak mau pergi, tapi kau pernah jadi sana. Syukur kalau misalnya ada orang yang beri kasih doa sama semua beri kasih doa. Nah semua. Memang banyak gereja dan Tuhan semua. Hati-hati sudah. Begitu kau siap-siap mana siapa yang siap ada. Oke, berarti sudah dalam nama Yesus. Ya sudah, Mami, sudah. Masih saya sudah. Sudah, Mami, pasal saya sudah. Nona, itu sudah ada pengurangan sudah ya. Berhenti kan? Kamu tahu kan? Saya kasih tahu kamu rahasia di sini. Itu bukan cara kudus. Ya. Kalau kau yang mendoakan, kau juga yang mengusahakan untuk kasih berkat seseorang. Karena itu pernah bantu Malaysia. Jadi bukan mudah. Nah, itu sebab kenapa bila sabda itu suruh berkat berarti karena beberapa dekat saya belajar dan itu yang kasih tahu saya. Jangan berhenti. Mula-mula macam saya takut bilang mau berhenti orang. Tapi lama terus dia kasih tahu saya, oh bilang itu bila begitu saya berhenti dia berhenti. Karena itu aliran itu. Bayangkan manusia seperti kita yang sangat penuh dengan dosa, Roh Kudus masih jalan. Oh, dalam hati saya orang berdosa Pak. Kenapa kita punya istri, anak-anak, jemaat tidak mau dengar cakap hamba Tuhan. Setelah Roh Kudus sendiri pun ada juga dia dengar cakap kita. Amin. Wah, itu saya pelajari itu. Coba kamu pikir. Bisa tidak ada begitu ada yang melakukan dalam manusia. Cuma mau kasih berhenti karena dalam aja. Tapi dia kasih tidak. Saya sendiri boleh kasih berhenti, tapi bukan saya. Tapi itu aliran orang itu dari sini. Jadi bayangkan kalau kan Roh Kudus kasih berhenti. Seperti barani kau memerintah Roh Kudus, bukan itu maksudnya. Tapi itu namanya kau ada hubungan sebagai sahabat yang akrab dengan Roh Kudus. Kan sahabat itu seringkali bercakap, bertukar pendapat. Nah dia tahu bahwa dia bekerja sama dengan kita. Amin. Roh Kudus bekerja sama dengan kita. Kita bersama dengan dia. Oh, waktu saya belajar itu tahu, saya mau menangis. Terus saya berisi diri siapa lupa kesalahan dosa. Tapi Tuhan masih terima. Tahu kalau kita dosa apapun kita akan alami kalau kita betul-betul menyerahkan kita kepada Tuhan tetap terima kita. Amin. Sampai itu jangan bermain dengan Tuhan. Itu saya belajar itu. Itu sampai kenapa saya berani kata Amin karena saya belajar. Jadi itu Tuhan kasih tahu saya kasih berhenti ya. Orang lain juga orang lain kok hanya berhenti kata depan. Nah, itulah dia.